Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini dan sejak dulu sering kita mendengar teman kita yang sering dan getol untuk mengatakan ini bid'ah dan itu bid'ah. Mari kita simak sedikit dari saya mengenai bid'ah ini. Semoga bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita beribadah kepada Allah, beribadahlah karena kesungguhan dan keikhlasan kepada Allah. Jaga hati kita agar tetap ingat kepada Allah. Nah, jadi masalah adalah ketika kita beribadah, hati ini terusik ketika kita mendalami satu ilmu yang namanya bid'ah. Bid'ah ini merupakan satu kata yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi segala sesuatu perkara-perkara yang baru yang tidak berasal dari Rasulullah dan berasal dari kitabullah, berasal dari Allah, maka dia tertolak, dan semua perkara yang baru itu masuk neraka. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama, perkara yang baru. Perkara yang baru yang tidak berdasarkan dalil, ya. Nah, di sini kita harus penting memahami perkara yang baru yang tidak berdasarkan dalil ini bukan semata-mata sama plek, tidak sama seperti apa yang diucapkan Rasulullah. Misalkan ini, ada orang melaksanakan tahlilan. Apakah tahlilan itu sesat? Apakah tahlilan itu bid'ah? Nah, saya sendiri mengatakan karena suatu bid'ah, bukan suatu kesesatan, karena di situ masih bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalamnya ada perkara-perkara yang baik seperti zikrullah, ya. Ada tahlilnya, ada kumpul-kumpulnya mengingat Allah. Orang siapa yang berkumpul mengingat Allah, malaikat pun bersaksi atas majelis yang mereka lakukan di hadapan Allah. Kita tidak usah mudah untuk menjudge seseorang itu ini bid'ah dan itu bid'ah. Akibatnya apa? Ukhuwah Islamiyah itu menjadi rusak gara-gara kita baru belajar 1-2 hadis, kemudian kita menyalah-nyalahkan saudara kita. Yang paling penting adalah kita jaga perasaan saudara kita. Jangan sampai dia bersedih. Dia baru belajar tentang Islam, dia baru memahami tentang Islam, tapi tiba-tiba kita menjudge dia ini bid'ah dan itu bid'ah. Akhirnya dia lebih jauh daripada Islam. Sibuklah kita memperbaiki diri kita, jangan sibuk memperbaiki orang, ya. Karena sebenarnya yang memperbaiki itu adalah Allah. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang kita paham. Misalkan ada perbedaan khilafiyah, ya, masalah furu', ya, masalah hal-hal yang sering diperdebatkan, jangan kita mudah untuk menyalah-nyalahkan. Lebih baik kalau kita belum begitu paham, kita diam saja, kemudian kita menjaga ukhuwah kita. Itu yang lebih penting. Misalkan lagi ada orang salam-salaman setelah sholat. Ini bid'ah, ini Nabi nggak buat. Sebenarnya ada beberapa hadis yang menyatakan tentang salam-salaman setelah sholat. Bahkan sahabat itu ketika pergi berhijrah bersama Rasulullah, kemudian sholat bersama, Nabi menghadap ke belakang, kemudian sahabat itu berebut untuk mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ada dalilnya. Tapi kadang kita karena belum paham, akibatnya menyalahkan saudara kita ini bid'ah, dan akhirnya kawan kita tuh tak mau lagi ke masjid, tak mau lagi gara-gara kita membencinya. Bayangkan di satu kampung kami, ya, ada masjid
dan ada orang yang baru paham dan baru belajar tentang bid'ah ini, dia pergi ke masjid bukan untuk beribadah niatnya itu, tapi menilai-nilai orang, semua habis disalahkan sama dia. Bahkan imam ketika setelah sholat berzikir dengan suara yang keras itu, imam itu niatnya mengajarkan orang-orang tua di belakang. Kan setelah dia imam itu zikir dengan suara keras, dia menyalakan sound system. Kebetulan dia adalah pengurus pada waktu itu. Dia mengeraskan suara pengajian Kiai Zainuddin MZ almarhum itu dengan suara yang besar. Akhirnya imam itu pun tersinggung gitu ketika dia berzikir, kok malah dia menghidupkan itu sound system itu, dan lampunya pun dimatikan, lampu dekat imamnya itu dimatikan sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya imamnya itu berhenti lagi jadi imamnya di situ, nggak mau lagi dia berimam di situ. Nah itu akhirnya apa? Ukhuwah bermasalah, ukhuwah jadi hancur. Jadi kalau kita memahami ilmu tentang bid'ah, yang paling penting adalah gini, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kasih kecil contoh, salat subuh itu 2 rakaat, itu adalah ibadah makdoh, ibadah yang besar, ibadah yang diwajibkan. Kemudian kita karena kita merasa kuat dan merasa sehat, kita melaksanakannya 3 rakaat, kita tambah dia. Nah itu tidak boleh, tidak bisa dikembalikan lagi kepada dalil. Ya, tidak bisa dikembalikan lagi kepada dalil. Kemudian kita melaksanakan acara tahlilan misalnya, tapi di acara tahlilan itu ada unsur syiriknya. Misal setelah tahlilan dia pergi ke pohon besar, memberi makan pohon-pohon besar, ya. Kemudian dia memotong hewan ayam hitam gitu ya, untuk dipersembahkan kepada jin di situ, dicampur dengan tahlilan. Nah itu tidak boleh, itu mengandung unsur syirik. Masalah dia 7 hari, 40 hari, 25 hari, 100 hari dan berapa hari, itu tidak ada masalah. Itu cuma bentuk pola bagaimana orang itu berzikir. Bagus lagi tiap hari sebenarnya. Acara tahlilan itu bagusnya setiap hari. Tahlilan mau dia setiap jam, setiap detik, yang penting zikrullah, ingat Allah. Tahlilan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlilan. Lan itu kalau di Indonesia membentuk suatu kegiatannya, memberi nama kegiatannya. Tahlilan, salawatan. Mengapa kita benci kepada hal-hal seperti itu? Kita tidak benci kepada orang-orang yang berzina, diskotik. Kita tidak sibuk untuk mendakwahi mereka. Kita malah sibuk mendakwahi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, dalam mempelajari ilmu bid'ah, yang pertama, jaga perasaan. Kalau kita berbeda kepada saudara kita, ya, kita tidak usah memperdebatkan, kita cukup sampaikan. Tidak usah berdebat sampai beradu urat. Yang kedua, kita lihat kalau memang dia ini masih bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bisa disandarkan, itu bukanlah perkara bid'ah. Ya, karena dia masih bisa dikembalikan. Karena man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang baru dan itu baik, itu pahalanya terus mengalir kepada orang itu. Dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dan itu buruk dan diikuti oleh orang berikutnya, dosa pun akan terus mengikut kepada orang itu. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, jaga hati ini tetap bersih, ya. Jaga hati ini tetap tenang. Bid'ah merupakan sesuatu yang perlu kita dalami dan kita teliti apakah ini bid'ah atau bukan. Nah, kalau kita tahu sudah ada unsur syirik, janganlah kita melakukan perbuatan itu. Tapi kalau dia perbuatan agama, ya, karena zaman sekarang ini sudah zaman teknologi, ya, banyak sesuatu yang baru yang kita lakukan. Misalkan dakwah, bisa kita menggunakan teknologi, fasilitas seperti ini. Zaman dulu Nabi tidak ada dakwah. Dakwah itu merupakan suatu kewajiban, ibadah yang besar. Nabi nggak ada dakwah dengan handphone, dengan teknologi seperti sekarang, internet. Tapi dia masih tergolong sesuatu yang baru, tapi tidak bertentangan dengan dalil, karena itu bermanfaat besar. Kalau kita dakwah,
kita mendakwahi suatu keburukan misalkan ya tentang sihir, maksudnya tentang sihir tapi ada unsur-unsur syiriknya ya. Kita menganjurkan orang untuk berbuat syirik, nah itu malah berdosa. Teknologinya jadi berdosa gitu yang kita pakai. Bukan diri kita yang jadi berdosa maksudnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Janganlah kita saling membenci, salinglah kita bersatu ya, bersatu karena iman, karena Allah. Tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, jaga perasaan saudara kita ya. Tidak usah berdebat dengan sesuatu yang furu'iyah yang kita belum begitu paham. Kalau kita belum begitu paham, maka ajaklah ustaz untuk menengahinya, mengajarkan kita bagaimana sebenarnya bid'ah itu. Kalau masih bisa disandarkan, dia bukanlah perkara bid'ah, ya malah bisa dijadikan sunnah. Ya. Jadi hukum-hukum dalam Islam itu ada wajib, ada sunnah, ya, ada makruh, mubah, ya. Jadi bid'ah itu bukan termasuk hukum. Ya, bid'ah itu bukan termasuk hukum. Bid'ah itu agar kita itu terjaga dari sesuatu yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.